Beredar kabar kurang mengenakan tentang Lesti Kejora, bahwasanya Lesti hamil duluan sebelum nikah. Berita itu disebarkan secara langsung oleh salah satu akun Instagram Lambe Turah yang menjelaskan bahwa ternyata ada berita yang menyebutkan bahwa Lesti itu hamil sebelum menikah. Hal itu dilihat dari kostum yang digunakan oleh Lesti. Terlihat Lesti yang sedang berpakaian berwarna merah dengan perut yang terlihat agak besar. Lalu bagaimana hukum seseorang yang menuduh seorang wanita berbuat hal yang tidak? Apakah ada hukumnya dalam Islam? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen yang budiman, kembali lagi bersama saya Adam Ilyasin di Adam History. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai berita heboh di sosial media tentang Leslar. Oke, sebelumnya kita mengetahui dan alhamdulillah kita sama-sama memuji pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Lesti dan Rizky Bilar kini telah sah menjadi sepasang suami istri. Mereka telah mengikat cinta mereka dalam akad pernikahan. Tetapi sayang seribu sayang, dalam rangkaian acara tasyakur pernikahan Leslar ini beredar berita yang kurang baik, di mana berita ini diupload secara langsung oleh salah satu akun sosial media di Instagram yang ini. Oke, dalam pemberitaannya ada berita yang menjelaskan bahwa Lesti ternyata hamil di luar nikah. Mungkin dilihat dari pakaian yang dipakai oleh Lesti seakan-akan yaitu sedang berbadan dua. Tentunya ini merupakan berita yang sangat absurd sekali. Dalam ajaran Islam, berita ini dinamakan dengan qadzaf. Artinya menuduh seorang wanita soleha berbuat zina. Dan qadzaf ini merupakan dosa besar. Dan ternyata qadzaf ini juga pernah dialami oleh salah satu dari istri baginda Muhammad SAW. Istri beliau yang bernama Siti Aisyah, beliau juga pernah dituduh melakukan serong dengan salah satu dari sahabat Rasulullah yang bernama Sofwan bin Mu'attal. Pada kesempatan itu Siti Aisyah pada kisahnya mengikuti perang bersama Rasulullah SAW, di mana Siti Aisyah itu memasuki sebuah kendaraan yang dibawa oleh 4 orang, ya, seperti semacam rumah, lalu dibawa oleh 4 orang. Nah, pada saat kepulangan setelah perang, Siti Aisyah tertinggal di tengah perjalanan. Hal ini terjadi karena memang para pembawa saung dari Siti Aisyah ini tidak gitu. Karena Siti Aisyah itu adalah wanita yang ringan timbangannya, sehingga antara ada Aisyah dan tidak dalam saung tersebut, ya para pembawa saung itu tidak merasa gitu. Saking istilahnya itu ringannya berat dari Siti Aisyah itu. Jadi disangkanya Siti Aisyah itu masih ada dalam saung. Akhirnya para pembawa dari saung Siti Aisyah terus berjalan. Padahal Siti Aisyah tertinggal saat memasuki jamban. Tentunya Siti Aisyah pada saat itu merasa sangat sedih sekali karena tertinggal dari rombongan Rasulullah SAW. Tetapi ada bagusnya ada tim penyisir, di mana waktu Rasulullah SAW berperang ada tim penyisir yang fungsinya itu untuk menyisir apakah ada barang yang tertinggal ataupun ada orang yang tertinggal. Dan itu bernama Sofwan bin Mu'attal. Dan ternyata betul sekali pada saat Sofwan bin Mu'attal ini bertugas menyisir, dan akhirnya Sofwan bin Mu'attal pun berjumpa dengan Siti Aisyah. Lalu tanpa bicara apapun, Siti Aisyah ditaikan ke dalam kendaraannya dan Sofwan bin Mu'attal menuntun kendaraannya. Hingga
tentunya ini menjadi berita yang sangat heboh sekali karena pada saat kepulangan Rasulullah SAW bersama rombongan, Siti Aisyah tidak bersama rombongan. Tetapi Siti Aisyah datang pada waktu yang berbeda dan itu dibawa oleh Sofwan bin Mu'attal. Maka banyak sekali berita bohong yang menjelaskan bahwa Siti Aisyah ini berbuat serong, berbuat zina dengan Sofwan bin Mu'attal. Hingga Rasulullah SAW pun belum bisa menentukan sebuah hukuman sebelum datang firman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat itu Siti Aisyah hancur sekali hatinya karena ia dituduh hal yang tidak-tidak. Ia dituduh hal yang sangat keji sekali. Akhirnya Siti Aisyah pun pada saat itu yang tadinya tinggal bersama Rasulullah SAW akhirnya kembali ke rumah ayahandanya yaitu Sayyidina Abu Bakar, di mana pada saat itu Siti Aisyah sangat sedih sekali, hatinya sangat hancur atas tuduhan dari orang-orang yang menyebutkan Siti Aisyah berbuat serong. Hingga datanglah ayat yang menjelaskan tentang bahwasanya Siti Aisyah itu adalah wanita yang bersih, Siti Aisyah terjaga, Siti Aisyah tidak berbuat serong. Lalu datanglah hukum qadzaf. Hukum qadzaf itu adalah hukuman untuk orang-orang yang menuding seseorang wanita berbuat zina. Dan itu hukumannya 80 kali jilidan. Nah itu lalu orang-orang yang menyebarkan berita hoax tersebut akhirnya dihukum oleh baginda Muhammad SAW dengan 80 kali jilidan. Nah sebenarnya jadi tuduhan berbuat yang tidak itu memang sudah ada pada zaman Rasulullah SAW dan dialami oleh istri dari Rasulullah SAW yaitu Siti Aisyah. Dan itu juga mungkin dialami oleh Lesti. Tentu Lesti yang mendengar hal tersebut akan hancur hatinya, merasa sedih. Mengapa bisa ada tuduhan-tuduhan yang bukan-bukan. Bahkan juga ada berita yang menjelaskan bahwa ayahanda dari Lesti merasa kecewa juga, merasa sedih. Mengapa ada tuduhan seperti itu? Walaupun memang kenyataannya tidak seperti itu, tapi kan setidaknya ada hati gitu. Setiap orang itu pasti punya hati. Ketika ia dituduh hal yang bukan-bukan pasti sakit hati. Makanya banyak sekali hal yang memang kita harus pahami. Jangan sampai kita menuduh hal yang bukan-bukan. Kita harus benar-benar kalau ingin menyebarkan sebuah berita, sebarkanlah berita-berita yang baik, bukan berita-berita yang malah merugikan orang lain. Ada yang dirugikan itu Lesti dan keluarganya. Ada yang merasa sakit hati, yaitu Lesti bersama keluarganya. Jadi saya mohon juga untuk para netizen untuk sama-sama menjaga harkat martabat. Ingat, Islam sangat menjaga harkat martabat seseorang. Artinya tidak boleh setiap orang itu mengusik kehormatan orang lain. Jangan sampai kehormatan orang lain kita hancurkan. Makanya dalam Islam diharamkan untuk saling menghina, diharamkan untuk qadzaf, menuduh tanpa ada bukti. Itu semuanya dalam Islam diatur untuk menjaga harkat martabat umat manusia. Maka mari kita sama-sama mengindahkan syariat Islam dengan saling menjaga kehormatan satu sama lain. Jangan sampai kita menyakiti hati orang lain, karena itu sangat berbahaya sekali ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Saya doakan kembali untuk Lesti untuk tetap bersabar. Semoga diberikan kebahagiaan. Keluarganya memang baru saja menikah sudah ditimpa berita-berita yang tidak jelas. Semoga saja segala sesuatu cepat berlalu, segala sesuatu bisa membaik. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan share videonya, serta subscribe channel Adam History. Terima kasih. Selamat malam. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.